قال المؤلف حفظه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Man shama yawman fi sabilillah." Barang siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah, maksudnya ketika sedang berjihad, ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya dari api neraka dalam jarak 70 tahun. Atau 70 musim, 70 tahun. Jadi ini keutamaan orang yang berpuasa pada saat apa? Di dalam jihad. Ya, keutamaannya besar. Akhrajahul Bukhari fi sahihi, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, wal lafdhu lahu, dan lafaz ini adalah lafaz Imam Bukhari. Perhatikan, ini faidah hadithiyah. Latifah atau lataif isnadiyah. Para ulama kalau mengatakan faedah hadithiyah, kalau para ulama mengatakan misalnya satu hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah, atau disebut rawahu sittah. Kemudian ada disebutkan wal lafdhu li Abi Dawud. Ya. Itu artinya asal hadis ini atau hadis ini secara umum diriwayatkan oleh 6 imam ini. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Wal lafdhu li Abi Dawud. Tetapi lafaz yang dibawakan sekarang ini adalah lafaz yang diambil dari Sunan Abi Dawud. Artinya nanti walaupun dikatakan diriwayatkan Bukhari, mungkin lafaznya di Bukhari beda. Lafaznya di Imam Tirmidzi beda, artinya ada perbedaan. Sehingga kita nanti jangan ujuk-ujuk langsung menyalahkan. Wah, ini katanya diriwayatkan Bukhari, kok lain lafaznya ini. Ya, karena ada keterangan di situ wal lafdhu li Abi Dawud. Nah, di sini dikatakan wal lafdhu lahu, dan lafaz ini adalah lafaz yang ada di Sahih Bukhari. Kitabul Jihad, babu fadlis siham, fadlis saumi fi sabilillah. Di kitab Al-Jihad di Sahih Bukhari, bab tentang keutamaan berpuasa di jalan Allah. Dia berpuasa pada saat di dalam jihad. Wa Muslimun fi sahihihi, dan diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam sahihnya fi kitab as-siyam, babu fadlis siyam fi sabilillah, bab tentang keutamaan puasa di jalan Allah, liman yutiquhu, bagi orang yang mampu. Artinya kalau dia kuat berperang sambil dia puasa, dan ini terjadi. Sekarang Ustaz tanya, perangan Badar itu di bulan apa? Ramadan. Fathu Makkah di bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu kalau orang itu kuat dan tidak mengganggu stamina, kekuatan dia dalam berjihad, maka itu keutamaannya besar. Tapi kalau justru akan berpuasa nanti dia mau pegang pedang itu gemetar tangannya karena kelaparan misalnya, ya maka disyariatkan di situ dia apa? Dia berbuka, ya, karena ada uzur dan alasan. Apalagi kalau dia safar, karena asal dia kalau safar itu dia diberikan rukhsah walaupun tidak ada sesuatu masyaqqah, ya, hanya ilahnya safar, boleh dia untuk tidak berpuasa hari itu, tapi dia wajib ganti pada hari lain di bulan luar bulan Ramadan. Bila dararin, tanpa memudaratkan, wala tafwiti haqqin, dan juga jangan sampai meluputkan hak orang lain. Artinya jangan sampai hak orang lain terabaikan gara-gara kita berpuasa. Misalnya ada orang rajin dia ibadah, malam dia sholat, kemudian pagi harinya dia puasa, tapi akhirnya dia tidak bisa bekerja untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Itu gak boleh. Ya, tidak boleh kita mengamalkan sesuatu yang sunnah yang akan menyebabkan kita mengabaikan sesuatu yang wajib. Nah, kalau kita bisa gabungkan, itu kebaikan di atas kebaikan. Ya. Nah, itu perlu diperhatikan. Jadi kalau dia ada bertentangan maslahat yang wajib dengan maslahat yang mustahab, maka artinya akan beresiko salah satu akan diabaikan, maka wajib kita mendahulukan yang wajib atau yang mustahab?
Yang wajib yang harus didahulukan. Ya. Oleh karena itu, kalau salah Imam Ibnu Qayyim mengatakan, barang siapa yang sholat malam, rajin. Mungkin dia baca Al-Quran, sholat malam itu full, 30 juz. Tapi setelah itu subuhnya luput. Ya. Dia sudah tidak bisa jalan ketika sholat subuh atau ketiduran gara-gara itu. Nah ini orang yang magrur. Ya. Ini perhatikan. Oleh karena itu kita kadang-kadang ingatkan. Artinya kita wajib menyambut Ramadan itu dengan kegembiraan. Karena itu kewajiban dan sebagainya. Tetapi dengan sambutan yang wajar-wajar saja. Tanpa mengabaikan kewajiban. Nah orang kadang-kadang Masya Allah salat tarawihnya semangat, qiyamul lailnya ini. Tapi nanti salat wajibnya tidak diperhatikan. Yang harus kita perhatikan, baik itu di luar bulan Ramadan, apalagi di bulan Ramadan, adalah yang wajib dulu. Ya, jangan sampai seperti tadi. Jadi walaupun itu sepakat, misalnya satu jamaah, salatnya dengan ayat panjang, 3 juz, 5 juz semalam. Tetapi begitu salat subuh, kadang-kadang baca surat Ikhlas, Al-Ikhlas saja berat sekali. Ya, terus kayak kisap itu anaknya, cepat kilat, kayak kilat dia salat subuh, dia ini. Dan ini terjadi, ada sebagian ini subhanallah, qiyamul lail yang semangat, dan jangan sampai seperti itu. Artinya kalau kita gabungkan kedua-duanya itu kebaikan, dia harus kebaikan. Dia kuat salat yang wajibnya, dia kuat salat qiyamul lailnya dan sebagainya. Nah, tapi jangan sampai pas begitu subuh, ada orang yang salat subuh itu, hanya gara-gara dia qiyamul lail itu, saking ngantuknya itu sampai dia jatuh. Ya. Padahal kita, petunjuk Nabi Muhammad SAW, sunnah Nabi SAW, ketika salat itu, disebutkan oleh Ummul Mukminin dan yang lainnya, beliau itu pernah salat di awal waktu, baik itu di Ramadan, di luar Ramadan, setelah Isya, kadang-kadang di pertengahan waktu, kadang-kadang di akhir waktu. Walaupun yang paling afdal di akhir waktu, tapi beliau pernah lakukan itu semua. Tergantung kondisi orang. Kalau kita misalnya lebih pas malam tertentu, di malam tertentu itu di awal, ya salat awalnya. Jangan kita melazimkan sesuatu yang tidak dilazimkan oleh Nabi Muhammad SAW, walaupun di situ ada lebih. Misalnya, yang paling afdal orang itu qiyamul lail adalah sulus al-akhir, ya. Tapi tidak boleh kita lakukan sulusul akhir itu ala wajhil ilzam. Kayak harus, atau menentukan waktunya. Oh kalau 10 hari terakhir harus di akhir, tidak mesti. Kalaupun kita lakukan 10 terakhir itu di akhir, karena itu saat-saat waktu yang di situ kemungkinan Lailatul Qadar, tidak boleh disertai dengan keyakinan. Oh, yang paling kalau 10 terakhir itu harus di akhir waktu. Oh, harus sekian juz, tidak ada kelaziman. Ya, dan ini penting dalam fiqh kita beribadah. Dan Nabi SAW pernah melakukan ini, dan masing-masing itu juga ada keutamaan. Ya, demikian juga dengan puasa. Ya. Kemudian beliau mengatakan rawi wa indahu ba'ada badala ba'ada wa indahu ay inda Muslim. Di riwayat Muslim dengan lafaz ba'ada. Dalam riwayat Bukhari ba'ada, seperti nas yang dibawakan di sini oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Jadi makanya dikatakan oleh beliau tadi wal lafdhu lahu ay lil Bukhari. Dan riwayat Muslim dikatakan ba'ada. Ya, lafaznya berbeda walaupun maknanya sama. Rawi al-hadis taqaddama tarjamatu Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu fil hadis as-samin wal khamsin. Mawdu'ul hadis hukum as-shaum fi sabilillah ta'ala. Syafakumullah. La ba'sa tahur insyaallah. Hukum berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala, artinya dalam jihad. Gharibul hadis man shama ay ayyu insanin shama. Ya, man shama. Man ini ismu syart. Ayyu insanin shama. Siapa saja yang berpuasa fi sabilillah, di jalan Allah, fil jihad fi sabilihi, ketika berjihad di jalan Allah, ba'adallahu wajhahu, Allah akan jauhkan wajahnya, ja'alallahu wajhahu ba'idan, Allah akan jadikan wajahnya itu jauh. Wal murad
ba'adallahu bainahu wa bainan nar. Allah akan jauhkan antara dia dengan api neraka. Sab'ina kharifan ay masafata sab'ina sanatan, yaitu seukuran sejauh perjalanan 70 tahun. Ya, dia akan dijauhkan dari neraka itu seukuran orang kalau berperjalanan, dia akan berperjalanan menempuh jarak antara neraka dengan dirinya itu 70 tahun perjalanan. Ya, kalau zaman Nabi itu misalnya yang tercepat perjalanan itu dengan kuda. Berarti dia kecepatan kuda yang dia akan sampai ke tujuan itu dari asalnya jaraknya ditempuh berapa? 70 tahun perjalanan. Ini fadl yang besar. Asy-syarhul ijmali. Syarah ijmali as-siyam minal ibadat al-badaniyah asy-syaqqah. Puasa itu ibadah fisik yang berat, wal jihad fi sabilillah minal ibadat al-maliyah wal badaniyah as-sabah. Sedangkan jihad di jalan Allah itu adalah termasuk ibadat yang membutuhkan harta, membutuhkan fisik, dan juga dia sulit. Walidzalika la yaqwa ala al-jam'i bainahuma illa ahadun nas. Oleh karena tidak ada yang kuat untuk menggabungkan dua hal yang berat itu kecuali bersegelintir orang, artinya beberapa orang saja. Alladzina kanat himmatuhum ad-dar al-akhirah. Yang mereka itu cita-cita dan semangatnya itu adalah mencari negeri akhirat. Wa ghayatuhum wajhullah, dan juga tujuannya itu adalah mencari wajah Allah Ta'ala. Fataraku rahatal hayah, maka mereka meninggalkan istirahat dalam kehidupan ini, wa taladzuz biha, dan berlezatan dengannya. Fajazauhum 'inda rabbihim jannatun na'im, maka balasan mereka di sisi Rabb mereka itu adalah surga an-na'im, yaitu surga yang penuh kenikmatan. Wa an yahula bainahum wa bainal 'adzabil alim, dan bahwasanya dia akan didindingi, artinya dibatasi antara dirinya dengan neraka itu, ya, bainahum, di antara mereka dan di antara azab yang sangat pedih. Wa fi hadzal hadis yukhbiru Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Di hadis ini juga Abu Sa'id Al-Khudri memberitakan bima yadullu ala fadl siyam fil jihad, yang menunjukkan tentang keutamaan berpuasa ketika berjihad. Haitsu akhbara Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW memberitakan, anna man shama yawman wahidan fi sabilillah, siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah atau dalam jihad, kana jazaohu an yuba'idallahu wajhahu 'anil nar, bahwasanya balasan baginya adalah bahwa dia akan dijauhkan oleh Allah wajahnya dari api neraka masirata sab'ina aman, perjalanan 70 tahun. Fiqhul hadis, fikih dari hadis ini, fadlus siyam fi sabilillah, yaitu keutamaan berpuasa di jalan Allah, illa an yud'ifahu an muhimmatil jihad, kecuali kalau dia dilemahkan dengan sebab berpuasa itu dari hal-hal yang penting yang berkaitan dengan jihad. Misalnya dia tidak bisa menyerang, tidak bisa membawa bekal, atau akan menyusahkan dan seterusnya. Yang kedua, fikih dari hadis ini, anna ijtima'at ta'at fadlun minallahi wa rahmah, bahwasanya berkumpulnya banyak ketaatan yang bisa dilakukan seorang itu adalah karunia dari Allah dan rahmatnya. Yang ketiga, al-hassu ala shaumi mutlaqan, hadis ini berisi perintah untuk puasa secara mutlak. Yang keempat, al-muradu bil muba'adah anin nar an-najatu minha, yang dimaksudkan dengan dia akan dijauhkan dari api neraka atau jauh dari api neraka, yaitu dia selamat dari api neraka. Yang kelima, kama anna thawaba yakunu fi husulil mahbub, sebagaimana pahala itu akan didapatkan atau akan mendapatkan seseorang itu sesuatu yang dia cintai, yakunu kadzalika fin najati minal makruh, yaitu dengan cara kita harus selamat dari perkara yang dibenci. Ya. Jadi mendapatkan pahala itu di antaranya adalah kita mendapatkan apa yang kita cintai. Ya, dan itu juga dengan kita selamat dari sesuatu yang kita benci. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.